Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 15 Maret tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Ulangan bab 4 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 5 sampai 9. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, "Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi." Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah
di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah taat dan ajarkanlah hal itu. Pada suatu hari, seorang instruktur menyuruh peserta pelatihan untuk menyanyikan sebuah lagu, Mari berdisiplin di segala bidang, berdisiplin di sekolah, rumah, dan jalanan. Ternyata semua peserta tidak lagi menguasai lagu itu karena lagu itu tidak dapat dinyanyikan hingga selesai. Melihat hal tersebut, sang instruktur berkomentar, pantas saja banyak orang sudah tidak bisa disiplin karena lagu saja sudah tak hafal dengan baik. Saudaraku terkasih, hal penting yang membantu pertobatan adalah hukum dan aturan. Kita dapat mengevaluasi entahkah hidup kita sudah sesuai dengan hukum dan aturan yang Allah berikan. Bangsa Israel diingatkan untuk terus-menerus agar mengingat perintah dan ketetapan Allah. Dengan mengingat, mereka akan melakukan dan selanjutnya mengajarkan hal itu kepada anak cucu mereka. Ketetapan-ketetapan Allah yang sudah dipraktekkan oleh pendahulu dan yang sekarang dilihat, dialami dan dirasakan, mestinya diceritakan kepada cucu-cucu. Atas cara itu, suatu ketetapan, perintah dan tradisi baik dapat terpelihara. Yesus sebagai seorang guru Yahudi mengingatkan para murid bahwa apa yang telah diajarkan, didengar dan dihidupi sebagai perintah dan ketetapan Allah, hendaklah terus dihidupi dan diajarkan kepada orang lain dan anak cucu mereka. Selain itu, tentang perintah dan ketetapan Allah itu, Yesus memaklumkan diri sebagai Dia yang datang untuk menyempurnakannya. Bagi Yesus, tak satu pun hukum dan ketetapan Allah dihilangkan. Apa yang bagi Yesus belum sempurna, disempurnakannya. Saudara-saudariku terkasih, di sekitar kita ada begitu banyak hukum dan peraturan yang sudah tertulis atau mentradisi dalam pelbagai kebiasaan. Dengan bantuan Roh Kudus, kita memilah-milah mana yang baik, benar dan bijaksana demi kehidupan bersama. Apakah Anda dan saya telah menjadi pelaksana dan penyempurna hukum dan ketetapan Allah sebagaimana diteladankan Yesus? Mari kita bertobat dengan memulai pada sikap dan cara pandang kita terhadap hukum dan aturan. Jadilah pelaksana, pengajar dan penyempurna hukum dan aturan Allah, maka besarlah pahalamu di sorga. Semoga demikian. Amin.